Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahwa seharusnya seorang penuntut ilmu dia mempunyai semangat yang tinggi dan tidaklah meremehkan sebuah nasihat untuk dia berikan kepada saudaranya yang lain. Karena barangkali dengan satu nasihat yang mungkin kita anggap remeh tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang lain berbuat sesuatu yang besar, yang dengan itu maka umat akan mendapatkan manfaat, dan dengan itu pula maka kita akan mendapatkan pahala dari sebab apa yang kita sampaikan dan apa yang kita nasihatkan. Karena Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang lain untuk berbuat kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Sebagaimana yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Muhammad Ibn Nasr dan yang lainnya. Kita teruskan. Berkata Syekh Sadhan hafizahullahu ta'ala, mana sekarang? Tsumma itu ya. Tsumma adzkuru laka syai'an, kemudian saya akan menyebutkan untukmu syai'an, sesuatu atau sedikit, minal amthilati, dari contoh-contoh, ala himmati ba'dil ulama, bagaimana semangatnya para ulama, allaha an tashhadha himamana, semoga dengan kisah-kisah ini akan membangkitkan semangat kita, wa tuzakki nufusana, dan akan mensucikan hati-hati kita. Karena ya ikhwan, setelah Al-Qur'anul Karim dan setelah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ilmu, yang memberikan semangat kepada kita untuk menambah dalam kebaikan dalam menuntut ilmu, maka tidak ada yang lebih untuk memberi manfaat selain daripada kisah-kisah para ulama-ulama salaf, generasi-generasi awal umat ini, bagaimana kita mengaca kepada perbuatan mereka, jadi untuk kita bisa berbuat pada diri kita saat ini. Beliau mengatakan, al-anbiya'u alaihi salam, para nabi alaihi wassalatu wassalam, a'lamul ulama wa afdaluhum, mereka adalah para ulama yang paling alim dan para ulama yang paling mulia. Ulul azmi adalah para ulul azmi, 5 nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan seorang rasul yang paling terkemuka. Mereka adalah Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, dan terakhir Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min ulil azmi, dan di antara ulul azmi adalah Musa alaihi salatu wassalam, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wa qad jaa fi qissatihi ma'al Khadir, dan telah terdapat riwayat dalam kisah beliau bersama Nabiullah Khidir. Wa annahu lamma bulligha, tatkala disampaikan kepada beliau, anna indal hadiri ilman laisa indahu, bahwasanya Nabiullah Khidir mempunyai ilmu yang dia tidak memilikinya. Rahala ilaihi liyakhudha anhu ilma, maka beliau melakukan perjalanan untuk menuju kepadanya
demi mengambil ilmu dari Nabiullah Khidir. Ma'asyarifi manzilati Musa, padahal Nabiullah Musa telah mempunyai kedudukan yang sangat agung, wa rafi'i makanatihi, dan mempunyai kedudukan yang sudah sangat tinggi. Wa hasbuka bihadhil himmah wal azimah, dan cukuplah ini untuk membangkitkan dan untuk membuat tekad kita semakin kuat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan sebelumnya Al-Qur'anul Karim menceritakan kisah ini panjang lebar dalam surat Al-Kahfi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan yang lainnya mengisahkan bahwasanya suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam sedang berada di tengah-tengah kalangan Bani Israel. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Nabiullah Musa, adakah di muka bumi ini seorang yang lebih alim daripada engkau?" Maka Nabiullah Musa mengatakan, "Enggak ada." Karena jawaban yang semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Allah mengatakan, "Bala abduna Khidir." Ada wahai Musa, hambaku yang bernama Nabiullah Khidir. Jadi maka dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan dia. Yang kemudian kisahnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan panjang lebar dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Intinya ya akhwan, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang dia adalah salah satu di antara para nabi dan salah satu di antara para rasul yang Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya untuk menjadi salah satu ulul azmi minar rusul, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara langsung kepada dia tanpa perantara, padahal Nabiullah Musa tatkala itu masih di bumi, jadi belum di alam akhirat. Meskipun demikian, padahal posisi beliau sudah sangat tinggi dan tidak ada kedudukan yang melebihi kedudukan seorang nabi dan seorang rasul. Tatkala beliau mengetahui bahwasanya di sana ada seorang hamba Allah yang lebih mempunyai ilmu, yang dia tidak memilikinya, maka beliau melakukan perjalanan panjang dan beliau mau menjadi murid Nabiullah Khidir dengan syarat-syarat yang Nabiullah Khidir tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau memang itu seorang nabi, bagaimana lagi dengan orang yang bukan nabi? Dan bagaimana lagi dengan orang yang tidak mempunyai ilmu atau mempunyai ilmu tapi sedikit dan mempunyai kedudukan yang tidak setinggi para ulama-ulama di zaman kita? Min himami ashabil anbiya alaihi wassalatu wassalam, di antara semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu an ashabihim, dan semoga Allah meridhai para sahabat-sahabat mereka. Ma jaa an Abdullah ibn Mas'ud, apa yang datang dalam kisahnya Abdullah ibn Mas'ud, min qawlihi, tatkala beliau mengatakan, wallah, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tiada ilah yang berhak disembah selain dia. Ma unzilat suratun min kitabillah, tidaklah satu surat pun dalam kitabullah yang diturunkan illa wa ana a'lamu aina nazalat, kecuali saya tahu di mana ayat itu turun. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Muhajirin, salah satu sahabat Makkah. Jadi beliau menemui turunnya Al-Quran dari awal. Maka beliau mengatakan tidak ada satupun surat dalam Al-Quran kecuali saya tahu di mana ayat itu turun. Wala unzilat ayatun min kitabillah, dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran illa ana a'lam fi man unzilat, kecuali saya tahu ditujukan kepada siapa ayat itu turun. Maksudnya sebab turunnya ayat itu apa dan kenapa. Walau a'lamu ahadan, yani minni bi kitabillah tablughuhul ibil, seandainya saya tahu ada seseorang yang mengetahui ilmu lebih daripada aku, kata Abdullah bin Mas'ud, tentang kitabullah yang masih bisa dijangkau oleh kendaraan onta saat itu, la raqibtu ilaihi, niscaya saya akan berangkat kepadanya untuk menemuinya. Kenapa para ikhwah? Karena kendaraan yang mampu untuk menjangkau tempat jauh saat itu hanya onta. Kendaraan di zaman Rasulullah 3, onta, kuda, dan himar, keledai. Ya. Kalau himar itu kendaraan kelas bawah, biasanya untuk ngangkut-ngangkut barang.
Ya untuk ngangkut-ngangkut yani barang-barang dari sawah, dari ladang, dari pasar, untuk ngangkut-ngangkut barang. Kalau sekarang ya mobil-mobil ini pickup jelek gitu ya. Itu zaman sekarang. Kalau kuda itu adalah kendaraan bagus tapi tidak bisa digunakan untuk jarak jauh. Karena mereka kalau melakukan perjalanan jarak jauh itu harus melewati padang pasir yang mungkin 15-20 sebulan nggak ketemu makanan, nggak ketemu minuman. Dan kuda bisa mati kalau perjalanan semacam itu. Satu-satunya binatang yang bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh hanya unta. Karena dia bisa menyimpan minuman, dia bisa menyimpan makanan yang dia gunakan untuk keperluan hidup dia selama waktu berhari-hari, berpekan-pekan, ini untuk dia bisa melewati kawasan padang pasir yang sangat luas. Oleh karena Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak mencermati, memperhatikan bagaimana unta itu tercipta? Ibnu Mas'ud mengatakan, seandainya saya tahu ada seseorang yang dia itu mengetahui satu ayat dalam Al-Quran yang tidak saya ketahui maknanya atau ilmunya, dan tempat dia masih bisa dijangkau oleh kendaraan unta, niscaya saya akan berangkat untuk menemui dia. Wa amma ma jaa'a 'anil ulama, adapun yang datang dari para ulama, fakatsirun jiddan, maka banyak sekali. Sebelum para ulama ya akhwan, Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah riwayat mu'allaq dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya sampai kepada beliau sebuah kabar, sebuah berita, sebuah hadis, yang hadis itu diriwayatkan oleh seorang sahabat Abdullah ibn Unais. Perhatikan ya akhwan, ini hadis ini atau kisah ini. Maka beliau, hadis ini ya akhwan, ada seorang tabi'in yang dia mengatakan, saya mendengar sebuah hadis dari Abdullah ibn Unais bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Beliau sudah tahu hadis ini karena beliau mendengarnya dari seorang tabi'in. Tabi'in itu mendengar dari sahabat lain, yaitu Abdullah ibn Unais. Tapi beliau tatkala sudah mengetahui hadis itu, beliau tidak mencukupkan diri. Kenapa? Abdullah bin Unais masih hidup. Di mana? Di Syam. Tatkala itu Jabir bin Abdullah ada di kota Madinah. Maka beliau menyiapkan untanya, menyiapkan perbekalannya untuk melakukan perjalanan selama sebulan demi mendapatkan sebuah hadis. Bukan mendapatkan sebuah hadis malahan, demi untuk mencari sanad yang tinggi. Jadi karena ya akhwan, kalau beliau ini tidak berangkat ke Syam, beliau tidak akan bisa bertemu dengan Abdullah bin Unais. Dan beliau kalau meriwayatkan hadis itu harus mengatakan, telah menceritakan kepadaku seorang tabi'in. Dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Unais. Dan itu terlalu banyak jalurnya. Dan dalam dunia ilmu hadis, kalau hadis itu banyak perawinya adalah sanad nazil, sanadnya turun, dan itu kelemahan dalam sisi hadis. Semakin kecil, semakin sedikit perawi, semakin ini tinggi. Semakin sedikit perawi, semakin tinggi derajatnya. Maka beliau ingin menggugurkan sanad tabi'i itu untuk bertemu dengan langsung Abdullah bin Unais. Beliau hanya karena itu beliau berangkat ke Syam. 1 bulan perjalanan, PP 2 bulan, demi untuk mencari sebuah hadis. Sampai di Syam, beliau bertemu dengan Abdullah bin Unais dan mengatakan, saya telah sampai kepadaku sebuah kabar bahwasanya engkau mengetahui sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku. Maka Abdullah bin Unais mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan hufatan ghurlan buhman. Jadi bahwasanya nanti pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, dan belum dihitan. Ini belum dihitan. Subhanallah ya akhwan, kalau memang demikian kesungguhan para sahabat Nabi dan kesungguhan para ulama kita dalam menuntut ilmu, maka sebenarnya kita malu dengan apa yang kita lakukan pada hari-hari ini, padahal kita mengklaim sebagai salafiyun, pengikut para ulama-ulama salaf. Kadang-kadang kita harus merenung dan kita harus mengaca diri kembali, benarkah saya adalah seorang salafi? Ini. Kadang-kadang kita harus berpikir kembali, apakah nisbah saya untuk mengaca hidup
dalam beragama, dalam menuntut ilmu, kepada para ulama-ulama, kepada para salafun salih sudah benar-benar kita amalkan dengan perbuatan kita. Alangkah mudahnya seorang itu untuk mengklaim, alangkah mudahnya orang itu mengaku, tapi alangkah sulitnya kalau kemudian dituntut untuk membuktikan apa yang dia klaim dan apa yang dia aku. Amma ma ja'anil ulama, adapun apa yang datang dari para ulama, fakatsirun jiddan, maka sangat banyak sekali. Famin dzalik, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kulluna ya'rifu, semua kita mengetahui siapa beliau. Faqad dzukira anhu rahimahullah min quwwati himmatih, telah disebutkan dari kisah beliau rahimahullahu taala tentang kekuatan tekad dan semangat beliau. Annahu kana idza a'ayatuhu mas'alatum ma, tatkala beliau itu sulit untuk memahami satu masalah, kerepotan dalam memahami sebuah permasalahan, lam yaqirra lahu qarar, beliau tidak bisa tenang, hatta yajida bughyata, sehingga beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan. Wa dzakara an nafsihi fi akhir tafsir surat An-Nur, beliau menyebutkan tentang dirinya sendiri di akhir tafsir beliau tentang surat An-Nur. Ini terdapat dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, inna jami'a ma fil Qur'an, bahwasanya semua yang terdapat dalam Al-Qur'an, min ayatis sifat, dari ayat-ayat sifat, falaysa bainas sahabati ikhtilafun fi ta'wiliha, tidak ada perselisihan di antara para sahabat tentang penafsirannya. Wa qad tala'tu, kata Syekhul Islam, saya telah menelaah, saya telah mencermati, mempelajari at-tafasir al-manqulata 'anis sahabah, tafsir-tafsir yang dinukil dari para sahabat, wa ma rawauhu minal hadis, dan apa yang mereka riwayatkan dari hadis, wa waqaftu min dzalika ala ma sya'allahu ta'ala, saya telah mendapatkan apa yang Allah kehendaki, minal kutubil kibar was sihar, dari kitab-kitab besar dan kitab-kitab kecil, wa akthar min mi'ati tafsir, lebih dari 100 tafsir. 100 ya ikhwan, 100 tafsir dibaca sempurna. Falam ajid ila berarti kan ya ikhwan, 100 kitab tafsir sampai zamannya Syekhul Islam. Berarti di zaman itu belum ada Ibnu Katsir, belum ada Taisir Karimur Rahman, belum ada Durrul Mansur, belum ada tafsir-tafsir di belakangan. Karena Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Rajab, dan Ibnu Rajab adalah muridnya Ibnu Katsir adalah muridnya Imam Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Ibnu Katsir sempat bertemu dengan Syekhul Islam rahimahullah taala. Taib, lebih dari 100 tafsir. Falam ajid ila sa'ati hadhi, sampai hari ini, sampai detik ini saya tidak menemukan, kata Syekhul Islam, an ahadim minas sahabah, dari salah satu sahabat, annahu ta'awwala syai'an min ayatis sifat, bahwasanya beliau mentakwilkan satu dari ayat-ayat sifat, au ahaditsis sifat, atau dari hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bi khilafi muqtalahal mafhumul ma'ruf, menyelisihi apa yang menjadi konsekuensi dari bahasa Arab yang sudah difahami. Perhatikan ya ikhwan, semangat yang sangat tinggi. Beliau tatkala berhadapan dengan banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah dan tokoh-tokoh Asy'ariyah yang mazhab mereka adalah mentakwil ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat yang dalam akal mereka menimbulkan tasybih atau menimbulkan tamsil. Maka beliau ingin mengecek adakah perselisihan dalam masalah ini di kalangan para sahabat. Akhirnya beliau menelaah semua kitab yang berkaitan dengan tafsir, baik itu kitab tafsir maupun kitab hadis. Karena semua kitab hadis ya ikhwan, ada satu kitab namanya kitab tafsir. Dalam Sahih Bukhari ada kitab tafsir, dalam Sahih Muslim ada kitab tafsir. Semua ditelaah, dan itu kata beliau lebih dari 100 kitab. Ini saya tidak pernah menghatamkan satu kitab tafsir. Antum sudah ya ikhwan? Satu kitab tafsir. Imam Syekhul Islam rahimahullah telah menghatamkan lebih dari 100 tafsir, yang besar dan yang kecil. Ini yang besar maupun yang kecil. Beliau mengatakan, saya tidak menemukan satu pun sahabat
yang mentakwil dan merubah sifat-sifat Allah selain dari makna yang sebenarnya. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, penulis kitab tafsir agung Jami' yani Al-Bayan fi tafsir ayat Al-Qur'an. Beliau mengatakan, Syekh As-Sadhan mengatakan, hadzal rajulu ajibun amruh. Orang ini sangat menakjubkan urusannya. Orang ini sangat mengherankan perkaranya. Lau qussimatil awraq allati katabaha ala umrih mundu an khuliq. Seandainya kertas-kertas yang pernah dia tulis, kitab-kitab yang pernah dia tulis dibagi dengan umurnya sejak dia tercipta, maksudnya dia lahir. Seandainya, kata beliau, kata saya tahan, seandainya Al-Imam Tabari ini sejak keluar dari rahim ibunya langsung bisa nulis, gitu ya, langsung bisa nulis, langsung menjadi alim terkemuka, la asbaha miqdaru ma yaktubuhu kullu yawm, maka tulisannya dia setiap hari itu sittina waraqah au akthar, 60 lembar, 120 halaman. Atau 60 halaman deh, enggak banyak-banyak gitu ya. Jadi seandainya Imam Tabari itu sejak bayi keluar dari rahim, begitu nangis sebentar langsung ngambil pena dan nulis gitu ya. Langsung menjadi alim, kata orang-orang ilmu laduni, dan itu dusta gitu ya. Maka niscaya hasil tulisan dia, kitab tafsirnya, kitab tarikhnya, dan kitab-kitab beliau itu kalau dibagi dengan umurnya, umur beliau sekian, setiap tahun itu ada 365 hari, berarti per hari itu ketemunya 60 halaman atau bukan, bahkan malah 120 halaman, karena warokoh bahasa beliau. Berarti ikhwan, beliau nulis satu hari jauh lebih daripada itu. Karena orang ya ikhwan menjadi alim minimalnya umur berapa? 15-20 tahun. Ini dia mulai menjadi seorang yang alim termuka. Berarti berapa harikah, berapa lembarkah dia menulis setiap hari dalam hari-harinya. Wa hadza ajib, dan ini adalah satu keajaiban. Walaqad asyara ala talamidhihi, dia telah mengisyaratkan kepada para murid-muridnya, an yaktubu tarikhal Islam atau tafsir Al-Qur'an, untuk menulis kitab tarikh al-Islam atau tafsir Al-Qur'an. Dan ini benar. Ini seingat ana, kisah ini terjadi. Al-Imam Abu Tabari meminta murid-muridnya untuk menulis tentang sejarah dunia, sejarah Islam, sejak terciptanya manusia sampai zaman itu, tahun 400-an. Ini karena Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Fa'amara bi'ihdar 30,000 waraqah. Beliau memerintahkan untuk menghadirkan 30.000 lembar kertas. Kalau satu jilid itu 1.000, gitu ya. 30.000 dibagi 1.000, 30 halaman, 30 jilid. Dan itu nggak mungkin kalau 1.000 halaman. 30 apa itu? Kalau sekarang rata-rata kitab itu 500, berarti 60 jilid. Ini 60 jilid. Faqalu, murid-muridnya langsung kelenger. Ya. Mereka mengatakan, hadhihi muddatun tanqati udunaha riqabul mati. Ya Imam, yani Ustaz, gitu ya, untuk bisa mendatangkan 30.000 lembar kertas itu, yani unta sampai mati nggak dapat, gitu ya. Tangkoti uduna hari kabul mati. Al-mati itu adalah kendaraan unta. Sampai untanya mati itu nggak bisa mengumpulkan kertas sebanyak itu. Faqala lahum mu'atiban, maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, mencela perbuatan murid-muridnya, Allahu Akbar, matatil himam, semangat saat ini sudah meninggal dunia, sudah mati. Yani ahliru 3,000 waraqah. Kalau gitu jangan banyak-banyak, 3.000 lembar saja. Ini 3.000 lembar. Ini ya akhwan, para santri, para murid-muridnya Al-Imam At-Tabari saat itu disuruh mendatangkan 30.000, enggak mau. Beliau mengatakan, subhanallah, Allahu Akbar,
Semangat para penuntut ilmu sudah tidak ada, sudah mati zaman sekarang. Wallahi ya akhwan, seandainya beliau mengetahui santri Al-Furqan, ana nggak tahu apa yang beliau ungkapkan. Seandainya beliau mengetahui kondisi penuntut ilmu di zaman sekarang, ini pusing dikit, sakit Ustaz, gitu ya. Disuruh ngerjakan PR, nggak ada waktu Ustaz, gitu. Macam-macam alasannya. Mungkin sudah tidak ada lagi kamus yang bisa dibuka untuk mengungkapkan kira-kira bahasa yang tepat apa. Ini kira-kira bahasa yang tepat untuk mengungkapkan kata-kata itu adalah apa. Kemudian ya akhwan, dengan 3.000 kertas, 3.000 lembar yang didatangkan oleh murid-muridnya, itulah beliau menulis kitab agung Tarikh Al-Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan para raja dari sejak zaman penciptaan manusia sampai zaman itu. Dan kitab inilah yang menjadi pijakan Al-Imam Ibnu Katsir tatkala menulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi adalah salah satu keajaiban dunia. Beliau wafat belum tua. Beliau wafat ya akhwan masih muda, umurnya masih 45 tahun. Dengan anak enggak jauh-jauh. Dengan anak enggak jauh-jauh. Di antara para asatidzah kita ada yang lebih tua daripada beliau. Ini Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, wa amruhu ajib. Orang ini pun, imam ini pun sebuah keajaiban juga. Faqad kana umruhu inda mautihi qarabata 45 sanah. Tatkala beliau meninggal dunia, umurnya itu hanya sekitar 45 tahun. Walahu fil maktabat ma yuqaribu 20 mujalladan. Di maktabah sekarang tulisan Imam Nawawi sekitar atau lebih dari 20 jilid kitab. Wa ma'a hadza, yani dengan meskipun demikian, kana yahdhuru fil yaum 12 darsan. Setiap harinya dia masih sempat untuk menghadiri 12 pelajaran. Antum berapa pelajaran ya akhwan? Ba'da subuh 1, sebelum zuhur 3, 4, ba'da asar 1, ba'da maghrib 1, 6. Masih separuhnya Imam Nawawi. Lumayan lah separuh gitu ya. Lumayan gitu ya. Walahu syarhun ala sahihi Muslim. Beliau mensyarah sahih Muslim. Walahu tahdzibul asma'i wal lughat. Beliau mempunyai kitab tahdzibul asma' wal lughat. Beliau mempunyai kitab Raudhut Talibin 6 jilid. Wal majmu' syarh muhadzab sekitar 9 jilid tulisan Imam Nawawi. Wala'allahu yu'addu inda Syafi'iyah kal mughni indal Hanabilah. Kitab ya akhwan Al-Majmu' Syarh Muhadzab itu adalah kitab pamungkas dalam fikih mazhab Syafi'i. Sebagaimana Al-Mughni adalah kitab sentralnya fikih mazhab Hambali. Sebagaimana kitab At-Tamhid dan Istidhkar adalah kitab pamungkasnya fikih mazhab Maliki, dan kitab Al-Mabsut adalah kitab pamungkasnya fikih mazhab Hanafi. Tapi ikhwan, kitab ini fadlan anir rasail as-saghirah, lebih-lebih lagi ditambah lagi tulisan-tulisan kecil beliau semacam Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkarun Nawawiyah, Arba'in Nawawi, dan kitab-kitab yang semisalnya. Dengan tulisan beliau yang banyak semacam itu dan pelajaran beliau itu sangat banyak, beliau masih sempat dengan semangat beliau yang sangat tinggi yang untuk menulis kitab-kitab seagung tersebut. Tapi ikhwan, dan beliau meninggal dunia masih bujang. Saat beliau meninggal dunia belum sempat menikah. Jadi beliau termasuk para ulama-ulama yang wafat dalam kondisi masih belum nikah. Di antara mereka juga Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau meninggal dunia belum sempat untuk menikah. Jangan antum tiru ya ikhwan. Jangan ditiru. Wa ala dzikri kitabil majmu', dan tatkala menyebut kitab al-majmu', al-majmu' syarh muhadzab berapa jilid ya ikhwan? Berapa jilid? Yang ada di maktabah antum berapa jilid majmu' syarh muhadzab? 20 berapa? 23. Wa ala dzikri kitabil majmu', dan tatkala menyebut kitab al-majmu' syarh muhadzab, fa innahu yakthuru azwu ba'dhi ahli al-ilmi al-mu'asirin. Banyak sebagian para ulama pada zaman sekarang menyandarkan kitab ini mutlak kepada beliau Imam Nawawi. Li'annahu kitabu fikhin muqaran masyhur wa mutadawal. Karena kitab ini adalah kitab perbandingan mazhab yang masyhur dan banyak dimiliki oleh
tulabul ilm. Wa yaqulun, mereka mengatakan qala al-Imam an-Nawawi kadza, Imam Nawawi berkata demikian. Wa yadhunnun, mereka menyangka anna hadzal kitab kullahu min tasnifil Imam an-Nawawi. Kitab ini semuanya tulisan Imam Nawawi. Was sahih, kitab ini, dan ini sudah sering kita ulang-ulang, annahu ta'aqaba alaihi thalatha. Kitab ini ditulis oleh 3 orang beruntun. An-Nawawi, pertama Imam Nawawi, thumma khallafahu as-Subki, setelahnya adalah Imam Subki, Tajuddin as-Subki, thumma khallafahu al-Muti'i, setelahnya adalah Najmuddin al-Muti'i. Fan-Nawawi, al-Imam Nawawi syaraha kitab al-Muhadzab lisyirazi. Al-Imam Nawawi menulis kitab al-Imam, yakni menulis syarah terhadap kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i, tulisan Imam Abu Ishaq Syirazi, min awwalihi ila awwali babir riba. Dari awal kitab muqaddimah sampai awal-awal bab riba, min kitabil buyu, dari kitabul buyu. Dalam cetakan sekarang akhir al-mujallad at-tasi, akhir jilid ke-9. Jadi dari jilid pertama sampai jilid 9 akhir itu adalah tulisan Imam Nawawi. Kemudian beliau meninggal dunia sebelum sempat untuk meneruskan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Selang beberapa abad, jadi selang beberapa abad, 2 abad, sekitar 2 abad, jadi datanglah seorang imam agung dari fikih mazhab Syafi'i, Al-Imam As-Subki rahimahullah. Beliau meneruskan ini proyek besar Imam Nawawi untuk mensyarah kitab Muhadzab. Maka beliau mulailah menulis dari mulai kitabur riba setelah Imam Nawawi, ila babir rad bil aib, sampai kitab bolehnya mengembalikan barang kalau cacat, barang yang sudah dibeli kalau cacat. Min kitabil buyu, dari kitab jual beli. Akhir al-mujallad hadi athar, akhir jilid yang ke-11. Jadi Imam Subki cuma sempat menulis 3 jilid, setelah itu beliau meninggal dunia dan gak sempat untuk menyempurnakan kitab itu. Setelah itu lewatlah ya akhwan berabad-abad sampai abad ini diteruskan oleh seorang ulama Syafi'iyah terkemuka zaman ini, Najmuddin al-Muti'i, wa atammahul Muti'i, disempurnakan oleh Imam al-Muti'i, min babi bai'il murabahah, dari bab jual beli murabahah. Kalau terangkan murabahah panjang, enggak usah terangkan. Dari bab yang penting jual beli, namanya bab jual beli murabahah, ila akhir kitab, sampai akhir kitab, berarti dari jilid 12 sampai jilid yang ke-23. Oleh karena ya kawan, kalau antum ini bahas kemudian membahas tentang kitabul jihad, kemudian merujuk kepada kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, jangan katakan qala Nawawi fil Majmu', padahal antum ngambilnya jilid 20. Itu bukan tulisan Nawawi, itu tulisan Al-Muti'i. Kalau antum mengambilnya jilid yang ke-10, itu adalah tulisan As-Subki. Kalau ngambilnya jilid 9 sebelumnya, itu adalah tulisan Al-Imam An-Nawawi. Jadi harus dipertegas biar kita tidak menyandarkan ucapan selain kepada penulisnya. Nah, wa idza aradna an na'zuwa kalaman fi hadzal kitab, kalau kita kepingin yani untuk menyandarkan satu ucapan dalam kitab ini, fayajibu an na'rifa hadhil aqsam, maka kita wajib untuk mengetahui pembagian ini, as-salas, 3 pembagian ini, hatta na'zuwa kulla kalamin li sahibih, sehingga kita menyandarkan setiap ucapan kepada penulisnya masing-masing. Keempat di antara keajaiban, di antara ya ikhwan keajaiban sejarah adalah Al-Imamul Hafidh Abul Fadl Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sahibu Fathil Bari, penulis kitab Fathul Bari, fi syarhi Sahihil Bukhari, dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Waqad kana syarhul Bukhari dainan 'alal ummah, adalah syarah Sahih Bukhari adalah menjadi hutang umat ini, hatta waffa bihil Hafidh, sehingga dilunasi oleh Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar. Qala Ibnu Khaldun, berkata Imam Ibnu Khaldun rahimahullah, inna syarhal Bukhari ilal an, bahwasanya
syarah Sahih Bukhari sampai saat ini zamannya Ibnu Khaldun. Dainun ala hadhil ummah, masih menjadi utangnya umat ini. Qala Abul Khair As-Sakhawi, berkata Imam As-Sakhawi, salah satu murid terkemukanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Lau anna Ibnu Khaldun, seandainya Ibnu Khaldun ra'a syarh al-Bukhari li Ibnu Hajar, sudah melihat syarah Imam Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar, laqarrat ainuh, niscaya hatinya, matanya akan tenang, akan sejuk, wala alima, dan niscaya dia akan tahu, annad daina qad wuffiya haqqal wafa, bahwasanya hutang itu telah dilunasi dengan sebaik-baiknya." Kita ya ikhwan, kenapa? Karena Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk menyelesaikan syarah Fathul Bari. Beliau meluangkan waktu 25 tahun untuk menyempurnakan kitab Fathul Bari. Sehingga tatkala kitab itu hatam, maksudnya Allah tidak mewafatkan beliau sebelum selesai. Setelah kitab itu hatam, beliau tasyakuran, membuat walimah besar, yakni untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan syukur kepada Allah yakni atas terselesaikannya kitab Fathul Bari. Muqaddimahnya saja Al-Hadyus Sari, muqaddimah Fathul Bari jilid yang pertama itu memakan waktu 5 tahun. Ini satu jilid sekitar 700-an halaman seingat saya, itu memakan waktu 5 tahun penulisannya, kemudian syarahnya memakan waktu 20 tahun. Semangat yang tidak terputus. Dan Syekh Masyhur mengatakan, jadi tatkala saya mencermati kitab Fathul Bari, yani maka maroji yang digunakan oleh Ibnu Hajar lebih dari 1000 kitab. Marojinya lebih dari 1000 kitab. Jadi untuk bisa menulis ini syarah Fathul Bari. Oleh karena itu ya ikhwan, kitab ini saya katakan tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustadz, untuk tidak memiliki kitab Fathul Bari. Jadi karena kitab itu adalah kitab yang mengumpulkan antara dua ilmu agung, ilmu fikih dan ilmu hadis, dengan cara yang sangat agung dan sangat baik. Taib, kita teruskan. Hadzal imam ini Ibnu Hajar, kutubuhu bil asyarat, kitab-kitabnya puluhan. Wa ma hadza kullih, meskipun demikian, kana mutafarrigan litadrisi wal fatawa wal khitabah, beliau itu masih sempat untuk ngajar, sempat untuk berfatwa, sempat untuk khutbah. Wa kanat himmatuhu 'aliyah, semangatnya sangat tinggi. Hatta innahu dzakara an nafsihi, beliau mengatakan tentang dirinya, annahu tatabba'a turuq hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya beliau yakni memeriksa, mencari jalan-jalan hadis innamal a'malu binniyat, wa fi aktsar min mi'ati juz'in, lebih dari 100 kitab. Yani meneliti satu hadis, beliau harus bongkar 100 kitab. Kemudian beliau menyimpulkan, ternyata hasilnya hadis itu adalah gharibun mufrad, hanya diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khattab. Mengambil kesimpulan itu ya ikhwan setelah menelaah 100 kitab. Oleh karena itu ya ikhwan, kadang-kadang saya itu ketawa dengan sebagian para ikhwah yang mengatakan para ulama telah sepakat tentang masalah ini. Saya tanya, ya akhi, berapa kitab yang Anda baca sehingga Anda mengatakan para ulama sepakat? 1, Ustaz. Ya Rabbi, 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab Anda berani mengatakan ijma'? Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk bisa memastikan bahwasanya hadis ini gharib, beliau harus membongkar lebih dari 100 kitab. Ini lebih dari 100 kitab. Dan beliau untuk bisa mensyarah Sahih Al-Bukhari, beliau harus membongkar lebih dari 1000 kitab. Karena ilmu itu amanat dan tidak sembarangan tatkala jadi orang itu menyampaikannya. Kama dzukira anhu, sebagaimana disebutkan tentang dia, annahu qara'a Mu'jamut Tabrani Shahir, beliau membaca kitab Mu'jam Shahir Imam Tabrani 2 jilid. Ya ikhwan, yani fi jilsatin ma baina dzuhri wal asr, duduk ba'da zuhur sampai asar membaca 2 jilid kitab hadis. Dibaca tok ya ikhwan, baca tok. Tapi kira-kira anak juga nggak bisa kok. Gitu ya. Jadi
Yang muncul kalau sudah sampai 10 lembar, 20 halaman, tidur. Subhanallah ya ikhwan, memang sering saya katakan ya ikhwan, kalau kemudian kita membaca kitab-kitab para ulama, sejarah para ulama, kadang-kadang sering saya harus mengatakan, ya kalau kita harus jadi demikian, kadang-kadang wajarlah kita harus jadi demikian. Ini kenapa? Karena memang semangat kita tidak semacam semangat mereka. Wallahi ya ikhwan, mereka menjadi ulama bukan karena bim salah bim. Mereka menjadi ulama bukan karena curahan wahyu dari langit, tapi karena usaha yang membara, yang tidak putus dan tidak ada hentinya. Innaha himmatun syahadhaha wa awwada nafsahu wa 'alaiha, nafsahu 'alaiha fanafa'athu. Bahwasanya itu adalah ikhwan, itu adalah semangat yang beliau membiasakan dirinya untuk melakukan itu, maka memberi manfaat kepada beliau ba'da taufikillah baqiyata dahri, setelah taufik Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu. Wallahu a'lam. Ini ya ikhwan, sebagian kecil bagaimana kisah para ulama, dan kalau kita mengikuti bagaimana biografi dan syarah para ulama, maka kita akan tahu bagaimana seharusnya kita menata diri, menata niat, menata semangat dalam belajar, dalam mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa taala kisah-kisah berikutnya akan kita bahas dan akan kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.